ke Pak Justinus untuk menjawab tadi argumentasi-argumentasi yang disampaikan. Tadi Bang Charles menarik sekali bahwa sebetulnya Perpu ini adalah bentuk pengalaman traumatis dari pemerintah jika melihat dulu JPSK Perpu tahun 2008 yang ditolak oleh DPR kemudian berimplikasi kasus hukum sehingga pada saat yang sekarang ini pemerintah tidak mau kemudian kejadian itu terulang kembali terjerat kasus hukum seperti bailout Bank Senturi, dan tadi juga menjadi catatan soal rentang waktu pembahasan yang sangat terburu-buru sekali, terkesan dipaksakan, dan tadi Pak Sukamta juga sempat menyinggung soal kewenangan reduksi dari DPR. DPR kemudian kewenangannya ini tereduksi dengan adanya bahwa penetapan APBN ini diatur berdasarkan Perpres atau peraturan presiden. Ini membuat kewenangan pemerintah pusat ataupun presiden sangat besar sekali. Apa jawaban Anda, Pak Justinus? Baik, terima kasih. Pak Charles, saya rasa sudah membaca dengan cermat pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Dasar. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut. Ya. Jadi yang persidangan berikut itu persetujuannya, bukan pengajuannya. Ini bunyi verbatim Undang-Undang Dasar yang tidak perlu ditafsirkan lagi. Jadi menurut saya sudah cukup jelas. Ada kekeliruan Pak Charles memahami Undang-Undang Dasar. Lalu soal trauma, saya tidak perlu mengomentari karena kita boleh saja beralasan apapun, tapi kita memang punya pengalaman sejarah. Hanya saja, saya perlu sampaikan ke Pak Charles dan Pak Sukamta bahwa pasal yang disebut imunitas atau perlindungan hukum itu bukan hal baru. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016, yang tentu juga disetujui DPR tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan, di pasal 48 disebutkan hal yang sama persis. Jadi tidak berbeda. Lalu di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak juga diatur hal yang sama persis. Artinya selama ini sudah biasa dilakukan rumusan seperti itu dengan konstruksi sepanjang dilakukan dengan itikat baik. Itu yang menurut saya cukup jelas. Jadi tidak perlu dipersoalkan lagi bahwa ada problem yang disampaikan tadi tidak sesuai Undang-Undang Dasar dan sebagainya. Kami menghormati, dan sekarang sudah ada 3 pihak yang mengajukan uji materi di MK. Kita menghormati itu, biarlah berjalan dengan alamiah dan kita bisa mengelaborasi argumen di sana. Menurut saya itu juga penting. Lalu untuk Pak Sukamta, saya ulangi lagi penjelasan saya. Pertama, di mana letak kemendesakannya? Betul Pak, di pasal 41 Undang-Undang 20 2019 tentang APBN 2020, DPR itu bisa menyetujui perubahan APBN dalam keadaan darurat hanya 1 kali 24 jam. Waktu itu belum ada protokol dan lain-lain yang bisa diatur rapat sah seperti apa. Sehingga kalau mengacu ke ayat 3, pemerintah dimungkinkan mengambil keputusan di luar ayat 1. Maka Perpu ini dimungkinkan. Lalu kenapa kok tidak perlu APBN perubahan saja? Tadi saya sampaikan, problemnya bukan hanya di APBN perubahan, Pak. Bukan hanya perubahan postur, tetapi ada batasan defisit 3% yang tidak memungkinkan memberikan ruang fiskal yang lebar ke pemerintah untuk melakukan penanganan COVID secara menyeluruh. Itu problemnya. Okay. Maka kita perlu mengubah Undang-Undang 17 2003. Bapak bisa bayangkan, kalau mengubah undang-undang, harus membuat draft undang-undang, naskah akademik, uji publik, lalu diserahkan ke DPR dan dibahas. Apakah bisa diselesaikan dalam waktu yang sangat cepat? Kita harus memikirkan itu. Maka Perpu ini menjadi jalan keluar justru karena ada kebutuhan yang mendesak, belum ada undang-undang, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang perlu di-cover. Okay. Nah, terkait dengan DPR dan DPK, saya tegaskan sekali lagi, perumusan APBN tetap melibatkan DPR. Hanya perubahan postur 2020 saja yang menggunakan Perpres, mandat Perpu. Tetapi Pak Sukamta saya yakin juga paham, bahkan minggu lalu Kementerian Keuangan dan Komisi 11 sedang membahas kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Itu artinya kita sama-sama bersiap-siap membahas RAPBN 2021 bersama dengan DPR. Lalu peraturan Menteri Nomor 38 turunan Perpu menegaskan prosedur perumusan APBN bersama dengan DPR. Dan nanti pertanggungjawabannya LKPP yang diaudit BPK
lalu dilaporkan ke DPR dan akan disetujui atau tidak oleh DPR. Oke. Jadi kami kira cukup jelas di situ, Mbak. Ya, Pak Justinus, itu yang menarik sekali bahwa Ya. memang ada kegentingan yang memaksa menurut pemerintah. Tapi dalam Perpu tersebut tidak disebutkan masa berlakunya ini sampai kapan. Artinya setelah wabah corona, setelah wabah COVID-19 ini selesai, apakah kemudian Perpu yang menjadi undang-undang ini masih bisa dipakai lagi, Pak? Sampai kapan, Pak, ini akan terus dipakai? Ya. Kalau untuk defisit, jelas dinyatakan di pasal 2 itu berlaku sampai dengan 2022. Oke. Mulai 2023 defisit kembali 3% di Undang-Undang 17. Lalu jelas judul Perpu adalah untuk penanganan COVID. Maka ketika COVID berakhir, seharusnya semua berakhir. Nah, pemulihan ekonomi pasca COVID kan perlu diakomodir juga. Maka jelas di pasal 28 ditegaskan di sana, semua ini dalam rangka penanganan COVID. Oke. Jadi tidak akan bablas seolah-olah darurat sampai selamanya. Itu menurut saya cukup jelas konstruksinya apabila Perpu dibaca dengan cermat. Oke, berapa lama Pak ada jangka waktunya atau rentang waktunya yang disebutkan di situ untuk pemulihan ekonomi pasca wabah ini berakhir, Pak? Tidak disebutkan di sana, Mbak. Oke. Tetapi kalau kita lihat batasan defisit 3% hanya sampai 2022, pemerintah tidak punya waktu banyak, maka harus bekerja keras, lebih cepat, memastikan supaya APBN 2023 dan seterusnya itu sudah menggunakan defisit 3% sehingga harus betul-betul kredibel dan governance-nya bagus. Oke, saya akan ke Bang Charles. Bang Charles, ini tadi sudah mendengar penjelasan dari Pak Justinus soal terkait dengan tadi ada yang menarik sebetulnya beberapa penjelasannya, tapi saya ingin tanya ada beberapa pakar hukum tata negara dan juga masyarakat sipil yang mengajukan gugatan uji materi atas Perpu ini ke MK. Nah, itu yang dikhawatirkan sebetulnya adanya celah korupsi. Tadi Pak Justinus tidak mau mengomentari apa yang Anda sampaikan soal pengalaman traumatis JPSK Perpu tahun 2008 yang berujung pada kasus korupsi bailout dana Bank Senturi begitu. Apakah kemudian untuk Perpu yang ini akan membuka celah korupsi yang cukup besar, itu yang dikhawatirkan oleh Anda dan juga teman-teman? Ya, karakter Perpunya mirip dengan Perpu JPSK. Oke. Ya, dan termasuk juga struktur organisasi yang kemudian mengelola. Di situ menjadi otoritas bagi KKSK ya. Dan dalam hal ini ketuanya itu Menteri Keuangan. Koordinatornya. Nah, dulu juga koordinatornya Menteri Keuangan juga, kasus yang dulu itu. Nah, ini yang kemudian saya pikir bisa kita lihat ya, background salah satunya. Jadi tidak bisa dinafikan juga itu, karena substansi materinya pun mirip dan sama. Persis yang seperti dikatakan oleh Pak Justinus tadi, ini kan juga sama dengan undang-undang tentang pengamanan sistem keuangan itu yang tahun 2016 ya. Dan rumusannya mirip itu. Jadi lagi-lagi memang kemudian ini ketentuan yang dibikin pengecualian. Meskipun tadi dikatakan ya bahwa ini dapat saja tetap diterobos sepanjang ada niat jahat yang bisa dibuktikan. Makanya kemudian rumusan pasal 27 itu sebenarnya kalau saya mengatakan tidak perlu ada juga kan begitu. Kenapa toh kalau memang ada penyimpangan tetap bisa disidik. Ini kan juga makanya ketentuan yang kemudian semestinya tidak mesti dimuat ya. Tapi justru karena dimuat, disitulah kelihatan ada semacam ancar-ancar ataupun ketakutan atau kekhawatiran dari pembentuk kebijakan jangan sampai mereka kemudian dipersalahkan di kemudian hari. Tapi saya mau ralat sedikit apa yang kata Pak Justinus ya. Tafsir yang Bapak sampaikan itu kan tafsir personal ya Pak. Kita harus pakai Undang-Undang 12 2011 karena konstitusi tidak menjelaskan juga persidangan yang berikut itu kapan kan begitu. Itu MK memberikan putusan tahun 138 2009 dan memang tidak diberikan juga kapan persidangan berikutnya itu. Tapi Undang-Undang 12 2011 dalam penjelasan pasal 52 ayat 1 dikatakan persidangan yang berikut itu adalah masa sidang pertama DPR. Masa sidang ya. Masa sidang pertama DPR setelah peraturan pemerintah pengganti undang-undang ditetapkan. Jadi bukan sidang DPR. Tolong bedakan apa itu sidang, apa itu masa sidang. Dan saya pikir Pak Sukamta sangat memahami itu. Jadi masa sidang DPR. Masa sidang dibuka itu tanggal 30 Maret. Itu. Perpu keluar tanggal 31, berarti masa sidang berikutnya adalah masa sidang besok. Setelah kira-kira bulan Juni atau bulan Juli itu. Artinya di situ. Jadi itu tafsir Undang-Undang 12 ya, 2011. Tidak ada tafsir selain itu. Kita baca putusan MK juga tidak ada. Jadi makanya kemudian kalaupun ini mau diperdebatkan, saya mendorong juga silakan saja nanti diajukan uji formilnya terhadap ketentuan ini. Kenapa? Kalau ini tidak dicegah atau tidak diantisipasi, ke depan praktis seperti ini bisa jadi akan terjadi. Argumentasi bahwa undang-undang itu rumit, undang-undang itu prosesnya panjang dan segala macam akan digunakan secara subjektif untuk terus menggolkan undang-undang yang kemudian memang dibutuhkan oleh pemerintah. Sehingga dan disitulah mereduksi. Jadi saya khawatirnya kalau
tidak diberikan tafsir yang jelas apa itu masa sidang berikutnya, jangan-jangan praktek ini kenapa? Prakteknya akan berulang. Oke. Ya. Kenapa? Kebutuhan Perpu itu adalah ini kan membuktikan, tadi saya setuju dengan Pak Sukamta, begitu dia ditetapkan, itu kan sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ya. Nah, kenapa kemudian sekarang kok buru-buru untuk dijadikan undang-undang? Ini menunjukkan ketidakpercayaan diri pemerintah dalam mengeluarkan Perpu itu sendiri, sehingga mereka segera butuh dukungan politik dari DPR. Oke. Supaya apa? Supaya ini Perpu bisa berjalan secara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada, kalau sudah disetujui. Tapi di satu sisi, Perpu ini menjadi sempurna dia untuk menjadi objek pengujian di Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Karena dia sudah menjadi undang-undang. Ya. Jadi di satu sisi makanya justru pelaksanaannya menjadi akan tersiap-siap ya. Kenapa? Karena ketika dia sedang dilaksanakan, proses di MK justru sedang berjalan juga. Jadi saya khawatir nanti putusan MK justru berbeda dengan rumusan Perpu, itu juga akan berimplikasi hukum yang tidak sederhana, dan ini juga menimbulkan kekhawatiran sendiri bagi pemerintah sendiri seperti itu. Jadi bagi saya mestinya kan jalankan dulu Perpu ini 3 bulan, masa sidang berikutnya dievaluasi oleh DPR, justru di situ bisa dilihat kalau memang ternyata sudah tidak dibutuhkan, pertanyaan Mbak tadi akan terjawab, ya udah dicabut Perpunya, sama mungkin bisa jadi masalah corona sudah selesai dan segala macam, termasuk juga dievaluasi norma-norma yang tadi. Saya juga mengatakan Perpu ini betul-betul murni persoalan hanya bicara dampak terhadap sistem keuangan, tidak bicara dampak terhadap PHK, mekanisme pendidikan, hak orang atas pekerjaan, hak orang atas beribadah dan segala macam. Yang lain-lain itu diatur hanya dalam berupa peraturan menteri dan peraturan pemerintah, sehingga kemudian betul-betul saya tidak setuju ya kalau Perpu ini dikatakan Perpu Corona. Saya hanya Perpu ini jelas kok di judulnya ya, bicara tentang pengamanan sistem keuangan gara-gara Corona begitu. Jadi enmalik sekali ya, enmalik sekali. Sehingga setuju saya pertanyaan tadi, kalau ini sudah lewat Coronanya, bagaimana status undang-undangnya kan begitu. Ya memang tidak berlaku secara hukum ya, tapi peluang kita untuk mengevaluasi sebenarnya ada. Kalau seandainya, Perpu ini sikat saja Bang. bukan masa sidang berikutnya. Oke, Pak Justinus, saya ingin tanggapan dari pemerintah singkat saja bahwa putusan bahwa Perpu menjadi undang-undang ini akan melengkapi gugatan uji materi di MK, dan nanti putusan MK akan berimplikasi pada putusan hukum pelaksanaan atau implementasi Perpu ini yang menjadi undang-undang. Tanggapan dari pemerintah singkat saja Pak. Ya, kami serahkan kepada DPR untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap Perpu ini. Kami juga menghormati hak setiap warga negara untuk mengajukan uji materi di MK. Kami menghormati juga putusan hakim MK apapun itu. Dan kami berniat baik, beritikat baik menggunakan Perpu ini betul-betul untuk penanganan COVID, terutama kesehatan, pengamanan sosial, dan juga stimulus ekonomi. Apabila nanti ternyata ada putusan yang berbeda dari MK, tentu saja akan menjadi perhatian pemerintah dan harus dilaksanakan. Dan kami juga siap untuk mengajukan undang-undang yang baru, yang lebih baik, tentu memperhatikan semua aspirasi dari masyarakat. Terima kasih sekali Pak Justinus Prastowo, staf khusus Menteri Keuangan, atas penjelasannya dan juga niat baik tadi dari pemerintah yang memang tertuang dari Perpu menjadi undang-undang di penanganan corona, terutama untuk sistem keuangan negara ini. Nanti kita akan lihat bagaimana bergulirnya di Mahkamah Konstitusi, terutama untuk gugatan uji materinya. Dan terima kasih juga tadi untuk Bang Charles Simabura dan bersama dengan Pak Sukamta atas waktunya kepada CNN Indonesia Prime News malam hari ini. Dan demikian tadi perbincangan kami dengan para narasumber. Ada terobosan yang dilakukan agar karantina pemudik tidak terasa membosankan. Informasinya sesaat lagi usai jeda.